Penampilan audisinya yang melempem, kurang greget, dan sangat minim faktor wow-nya. Jangankan ke final, ke semifinal AGT saja Cakrakan bakal gagal. Saya nggak pernah keluar-keluar saya ikutan. Saya cuma bilang saya memang ikutan audisi. Keluar-keluar itu mungkin ketika kalau saya ditanya infotainment, saya bilang ya saya ikutan. Kalau menurut saya itu nggak ada salahnya. Sebagai diri lu sendiri, lu ngerasa gimana nih yang memotivasi lu sampai gua harus terus nih? Bokap gua meninggal tuh gua ada di samping beliau. Tuh cuman bilang, Dek nyanyi terus ya. Kalau lu berhasil ya udah lu masih ada another step. Tapi kalau gagal ya udah lu pulang malu. Apalagi di sana ada Putri. Selamat kembali ke Indonesia. Terima kasih. Cakrakan. Gue mau kasih tepuk tangan dulu. Salah satu penyanyi yang menurut gue suara lu tuh paling unik juga tuh. Amin. Punya ciri khas. Buat gue ya, segala sesuatu tuh yang berhubungan dengan bakat itu harus memiliki kesan. Karena kalau cuma bakat saja saya pikir banyak. Tapi kalau kesan sedikit. Tapi lu bisa ninggalin kesan. Buktinya di IGT, di Indonesia Got Talent ya. Di Amerika Got Talent lu bisa ninggalin kesan loh. Hebat loh lu. Perjalanan lu bisa sampai ke sana itu yang pengen gue tanya gitu. Lu sampai kapan? Tunggu. Di Indonesia lu sampai kapan? Sekarang sih gue masih nunggu kabar selanjutnya. Jadi mereka, kita masih dalam tahap diskusi untuk lagu yang selanjutnya. Yang akan gue bawain. Oke. Jadi untuk detail kapan gue kesel lagi segala macam tuh tunggu dari mereka. Jadi ini kan lu baru lolos babak pertama tuh. Tuh. Yang keduanya udah? Belum. Oh belum? Oh jauh ya jaraknya ya? Oh beda ya sama Indonesia Got Talent nih, dia agak dekat. Di sini tuh sebenarnya yang pertama itu kan gue audisi sekitar bulan April awal apa April tengah gitu. Oke. Jadi pulang ke sini, Mei kan mulai tayang tuh yang tapping-tapping. Oh, oke. Ya kan. Jadi abis itu ya masih kayak kita nunggu informasi dari mereka. Oh jadi boleh balik? Boleh. Oke. Habis duit kalau di terus Pak. Iya. Nah sekarang kan ini banyak banget yang nanya. Maksudnya lu kan sebenarnya udah punya nama lah di India ya. Lu udah punya karya, udah punya nama, udah punya ini. Lu ngapain sampai ke sana? Karena memang ada sisi lain dari gua ketika almarhum bokap masih ada. Beliau orang yang dari pertama kali gua nyanyi sering bawa ke lomba. Lomba nyanyi selalu di bawah. Meskipun ya kalah-kalah mulu, tapi beliau orangnya kayak nggak apa-apa. Besok ikutan lagi. Jadi pas kemarin ada kesempatan seperti itu, jadi kayak flashback sedikit kayak, wah, udahlah, gue cobain. Kayak sekalian suatu penghormatan gue ke almarhum bokap. Kalau kita flashback dikit ke belakang kan, lu pernah jadi peserta Indonesia Idol kan? 2000 berapa? 8 ya? 2010. Ya. Tapi kalau nggak salah di situ lu cuman fase babak pertama apa? Babak pertama. Terus lu kalah tuh. Kalah. Terus habis itu ikutan lagi. Kan ada KDI. Oh iya lu ikutan dangdut. Iya Cakra ikutan dangdut. Itu sampai di mana lu? Itu dulu ya masih audisi pertama kalah. Waktu yang Indonesia Idol lu kalah kenapa waktu itu? Karena gue mikirnya gue nggak mau yang mikir negatif lah ya. Maksudnya mungkin pada saat itu memang gue belum siap. Dan suara gue juga mungkin waktu itu nyanyinya belum benar. Karena waktu gue nyanyi baru gak setengah lagu. Kayak gue baru mau nyampe ke ref. Kata jurinya, udah deh terima kasih ya, kamu kan harus banyak istirahat. Gitu. Suara lu dibilang kecapean gitu? Ya kayaknya mungkin dia pikir gue kecapean gitu. Agak sih memang sih. Bro, gue kalau nggak tahu lu siapa bro, jujur ya ini kita jujur aja kalau gue nggak tahu lu siapa, ya kayak emang agak kecapean. Tapi emang ini suara lu aja. Emang kayak gini. Oh berarti lu capek aja keren ya? Gue jatuhnya capek mulu tuh dia. Gue suara gue cempreng mana? Tapi emang dari kecil emang suara lu udah kayak begini? Nggak, jadi memang pas puber itu kan transisi tuh dari suara anak kecil ke suara menuju dewasa. Karena memang waktu itu gue udah sering nyanyi di panggung. Iya, itu kan? Gue tahu tuh. Pokoknya ada orkes Melayu, ada yang hajatan, bokap gue bawa, suruh nyumbang.
Ada dulu belajar nyanyi lagu Sunda, nyinden diajarin sama nyokapnya temen gua. Gua tahu tuh lu nyinden juga tuh. Ikutan juga. Pokoknya kayak benar-benar apapun ada celah gua bisa nyanyi, bokap tuh almarhum selalu dibawa. Jadi ini kayak ide bokap ya dari awal ya? Dari awal. Terus kenapa bokap lu kepikiran bawa lu ke situ ya? Nggak tahu. Tapi memang karena memang kita di keluarga tuh kayak bokap tuh suka dengerin musik. Tiap pagi. Jadi musik tuh standby. Terus mulai suara lu berubah pas puber itu di umur berapa lu? SMP kelas 2 tuh udah nggak suara anak kecil, tapi masih kayak ngambang. Jadi setiap key lagu yang gua bawain tuh kayak di tengah nggak jelas, nggak suara yang tinggi, nggak suara bawah. Jomplang banget gak sama suara lu sekarang? Lumayan jomplang. Berapa jauhnya bagaimana sih? Dulu lebih mungkin karena transisi dari yang kecil kan ke dewasa tuh kan agak sedikit ada cempreng-cemprengnya masih ada. Kayak gue gini cempreng. Nggak cempreng segini malah. Oh iya, nggak cempreng. Gue kalau ngobrol sama dia kalah laki wah suara gue. Kelar aja gitu ya. Ya segini banget cempreng lah. Iya cempreng. tapi lu tau gak saudara lu, suara lu itu maksudnya laki, keren, gagah. Justru kadang pas pertama kali gue agak minder juga. Karena memang nggak semua lagu gue bisa bawain. Oh, nggak semua lagu? Nah maksudnya kadang ada lagu yang dibutuhkan kayak benar-benar santai, smooth. Contohnya kayak gimana sih? Kayak lagu apa sih? Gue jadi kaget sih. Oh, ya, semuanya? Kayak lagu apa ya? Kayak tahu gue. Wise man say. Kayak bener-bener kayak lu. Iya lembut. Tenang. Itu justru buat gua itu nyanyi lembut kayak gitu effortnya lebih sulit, besar daripada gua nyanyi teriak-teriak. Tapi tadi enak tetep. Ya cuma segitu doang. Kalau di bawah lagu capek juga. Nah yang pas lu di AGT itu, ya. Itu kalau nggak salah si Simon itu nyuruh lu berhenti nyanyi. Awalnya lu nyanyi apa? Awalnya gua bawain ada lagu kayak semi blues gitu, Make Low. It Rain. Ya jadi kayak pelan gitu. Lah katanya lu nggak itu, kenapa lu berani Ya, tapi bawa itu? pelan tapi masih soul gitu, masih bisa teriak-teriak gitu. Lu bawa versi lu nih. Oke. Cuman ternyata pas gua mau masuk ref memang ya dia kurang suka gitu. Makanya diberhentiin. Gue mau nanya dulu dong, banyak soalnya yang nanya katanya lu gimmick-gimmick doang deg-degan. Gue mau nanya, lu beneran deg-degan gak waktu itu? Deg-degan. Sumpah lu? Sumpah. Tuh sumpah beneran. Gak soalnya gini loh, secara gua kesana sendiri. Iya. Terus sedangkan yang lain kan ada orang tuanya, ada temennya kan. Iya. Terus di sini pun sebenarnya setiap kali gua nyanyi gua masih deg-degan. Cuman bedanya di sini kan ada teman-teman gua nih. Jadi bisa bercanda, bisa kayak gitu. Makanya kemarin tuh kalau gua pegang mic gini doang pasti kelihatan gini, tremor. Makanya gua pegang dua tangan terus gua tempelin ke dada. Oh iya. Gue lihat. Biar diem. Tapi muka lu sih emang nggak bisa. Dan gua mikirnya itu juri jangan nanya banyak. Karena gua kadang kalau lagi grogi udah sama bahasa Inggrisnya pas-pasan, pakai grogi malah makin ribet maksudnya. Tapi lu nyali sih. Oke, lu nyampe berapa orang lu? Gua nyampe ke sana sendiri. Manajer lu? Ya manajer kan ngurusin, nyiapin kalau abis sana duit, nyari duit lagi di sini. Enggak, maksudnya nggak bisa berangkat. Maksudnya lu... Memang untuk penyanyi solo, kalau yang dewasa tuh sendiri. Ih, udah berangkat nih ya? Berangkat. Sampai nih. Sampai sana. Udah pernah ke Amerika belum tapi? Belum. Pertama kali ya? Nggak kan serius sih? Pertama kali. Ini di mana sih ini kota? Di California, di Pasadena. Daerah. Iya, tahu. Sampai nih. Sampai. Berapa jam naik mobil? Ke Pasadena itu sekitar sejam setengah kalau nggak salah. Oh, nggak tahu jauh ya? Nggak terlalu jauh. Nyampe lah. Sampai. Masuk hotel. Sampai istirahat, siap-siap besoknya standby jam 10 pagi. Langsung? Langsung. Lu mesti ngapain dia kasih tahu? Pokoknya 3 hari itu kan kita ada 3 hari nih. Iya. Setiap hari itu standby jam 10 pagi. Itu tuh udah disiapin sama mereka kayak benar-benar kita di interview. Oh, di interview. Terus banyak lah. Bikin video segala macam. Latihan juga. Ada. Pakai bahasa Inggris. Ya, pakai bahasa Inggris. Karena
susah gue bahasa Inggris. Jadi gue kadang kalau ngomong bahasa Inggris tuh suka kegigit lidah. Jadi makanya gue agak sedikit pelan-pelan gue bilang, oh, sorry. It's okay. Ulang lagi. Tapi ya gue dijalanin aja, maksudnya udah nanggung udah sampai sana. Perasaan lu gimana, Cik? Lu kan sering ikut kompetisi, ini kan pasti beda nih. Tapi deg-degannya sama. Deg-degannya sama ya? Deg-degannya sama. Karena kita dikumpulin di aula gitu kan. Iya. Kumpul semua kontestan dari semua negara. Iya. Dengan semua bakatnya sendiri. Lumayan juga. Gua lapar bingung karena memang disediain kan roti. Iya, roti. Sedangkan gua kurang suka roti. Iya. Jadi akhirnya gua nyari mie instan. Dapat. Gue sengaja karena pasti akan kayak gini nih. Masuk rasanya. Masuk, oke. Karena gue bawa sambelnya dari Indonesia. Oke. Boleh nih, seharusnya ada sambel di promo nih. Masuk. Terus. Jadi gue kan udah waktunya dikasih makan siang. Gue keluar, bawa dulu, seduh dulu. Kayak orang bingung deh, gue tahu tuh. Pokoknya bener-bener kayak duduk di pojok karena memang ya mau nanya takut salah. Ya ada kayak gitunya, gapnya gue masih ada. Itu kan gini loh, lu kan di sini nih udah kalau jalan, wih cakrakan, foto dong, ya kan? Ini kan udah di sana mereka nggak peduli lu siapa ya, ibaratnya gitu kan? Lu peserta aja gitu kan ibaratnya. Benar-benar beda. Gue tuh masih ada nervous, gue tuh masih kayak yang baru pertama kali. Deg-degan itu memang nggak bisa hilang kayaknya. Tapi lu jadi flashback ya? Sangat. Nunggu, terus deg-degan, terus latihan lagi. Benar-benar itu pengalaman, kalau menurut gue ya, pengalaman baru yang gue sangat menikmatinya. Iya, prosesnya. Iya, karena lu lolos. Coba lu nggak lolos, pulang sini beda cerita. Gue awalnya jujur pas Simon berhentiin, kasus nih gue pulang. Udah gak suka. Gue untungnya jangan dipencet. Dalam hati sambil gue senyum-senyum tuh udah, aduh jangan dipencet. Punya lagu lain? Makanya gue ngajak penonton nyanyi, itu biar gue gak terlalu nervous. Oh, pengalaman. Iya, gue ngajak nyanyi penonton aja sekalian gitu kan. Udah nanggung. Makanya gue kadang ya orang tuh kayak pada si Cakra kok di sini kan udah gimana kok di sana udah masih nervous aja. Aduh beda perasaannya. Iya lu mah ngemeng gampang. Iya itu nggak sama cuy. Karena maksudnya berdiri gini nih, kita di dalam kamar aja. Itu begitu kita turun ke ruang tamu kita tuh beda loh vibes-nya. Dari ruang tamu aja kita ke depan aja. Itu cuma pendek. Beda vibes-nya. Beda. Ini apalagi lu di Amerika, vibes-nya di sana, orang-orangnya, jurinya beda. Dan mereka expert semua kan. Jadi kita kan nggak beda sama kayak nyanyi biasa karena dituntutnya tuh seperfect mungkin. Sama kelas, maaf ya, bukan ngebandingin ya. Kan di sini kan kita tahu sendiri kayaknya wah gila, harus sebagus mungkin. Kalau dibandingin sana gimana aja? Lebih serem nggak? Nggak serem apa nggak? Lebih serem nggak? Lebih serem. Lebih serem. Tapi maksudnya di sini juga banyak yang serem. Cuman makanya gue pengen ikutan tuh, ternyata di sana serem-serem juga. Dia ada gila-gila loh orang gila. Jadi tapi justru kalau gue ngelihatnya tuh kayak setiap kali gue ngelihat penyanyi yang istilahnya jauh lebih bisa daripada gue semangat. Oh ayo gue juga pasti bisa. Iya. Jadi makin kayak gitu. Jadi Iya. nyari itunya tuh. Meskipun akhirnya gue nervous juga di depan juri. Iya, cuma kan gini Cak, gue kalau berada di posisi lu ya, gue kan udah punya nama nih di Indo ya. Istilahnya cakrakan siapa yang nggak tahu lah gitu. Ngapain gue ngambil resiko? Gue nyanyi di sebuah competitions talent search, got talent, 50-50. Oke. Gue lolos, orang puji. Gue nggak lolos, gue mati. Mendingan gue collab. Gue sih pas join AGT sih nggak, karena mungkin udah biasa gue kalah ya. Maksudnya udah nggak mikirin itu lagi. Tapi yang gue kejar tuh memang exposure. Yes. Fair kan? Fair. Jadi pengalaman juga gue belajar. Iya, pengalaman. Jadi juga. gue tuh kayak mikirnya kayak nothing dulu saja. Toh semua juga yang namanya kompetisi itu kalah dan menang tuh udah biasa kalau gue. Itu pengalaman sih memang ya. Iya, jadi makanya ketika banyak itu yang nanya kayak gitu,
Padahal lu kan udah di sini udah gini-gini. Ya itu prinsip seseorang. Kalau gue sih memang dari awal juga ya apapun ntar hasilnya, be it gitu. Lu nyali sih bro. Tapi apa ya? Gue inget tuh ada satu quotes tuh dibilang daripada lu diem dan menunggu, lebih baik lu maju dan gagal. Ya. Paling nggak lu maju. Paling nggak maju kan. Jadi kita udah tahu nih kita sampai di mana. Kemampuan kita sampai di mana, ya tinggal gas lagi. Dan kebetulan gue dengar katanya pas lu lolos di AGT itu bertepatan dengan pulangnya sang ayah katanya. Tanggalnya ya? Apanya sih maksudnya? Pas meninggal ya? Iya meninggal. 1 Muharram waktu itu. Oh bertepatan ya? Wah itu lu penuh momen. Itu luar biasa. Itu campur aduk. Nyokap, telepon, segala. Itu benar-benar kayak padahal nggak sedikit ada plan apapun. Dan memang audisi gue tuh jauh di depan, tapi ditayangin sama mereka pas hari 1 Muharram loh. Bisa-bisanya ya? Bisa kayak gitu. Jadi ini kan pas lu lolos di sana kan taping ya? Ya. Selesai lu lolos nih, lu ke belakang gimana lu? Ya gue kan orang kan ada keluarga nih, gue balik ke hotel. Lu kan nggak punya siapa-siapa sih. Jadi gue yang mikir, gue harus video call sekarang, video call. Tapi tetap kan memang semuanya kan harus kita ikut aturan mereka. Iya. Jadi memang tetap kita keep, kita segala macam, gitu kan. Jadi benar-benar. Emosinya gimana? Aduh, luar biasa. Nangis gak lu Ci? Ya ada lah maksudnya. Lu ada diem di satu tempat sendiri di situ. Di kamar lah. Di kamar. Masa gue di pojokan kan kelihatan sama orang. Lu ngajak ngobrol yang orang-orang di situ yang ya ngajak, cuman ya kan produsernya bilang selamat gitu kan. Ya gue udah mulai pengen nangis, cuman kan yaudah gue ke kamar dulu deh. Ke kamar dulu, lari ke hotel, di kamar baru video call tuh. Baru tuh berjamaah sama nyokap dan segala macam. Tapi waktu di sana lu nggak ketemu sama Putri? Enggak. Oh, jadi lu nggak tahu juga kalau Putri itu dia lolos lewat tiket itu? Nggak tahu. Cuman produser yang interview gua bilang memang ada satu kontestan lagi dari Indonesia. Jadi gua nggak tahu dia audisinya kapan. Iya. Oh jadi lu baru tahu nih semua pas berita ada di Indonesia. Cuma kan kalau kita lihat sekarang kan emang exposure ke Putri, mohon maaf nih ya, memang cukup sangat gede. Sedangkan lu juga bertarung di sana. Ya. Kita jujur-jujuran nih. Kita bukan sedang berusaha untuk ngejelekin Putrinya atau gimana. Kalian sama-sama orang Indonesia membanggakan. Tapi sebagai diri lu sendiri, lu ngerasa gimana nih dengan dukungan yang lu dapat sejauh ini? Gua bersyukur lah. Maksudnya dengan apapun yang gua dapatkan dari orang-orang yang support gua nggak mau kayak orang yang nggak bersyukur. Jadi apapun yang gue dapat sekarang itu harus gue syukuri. Apapun ini itunya itu gue syukuri karena toh juga gue ngejalanin hal yang baik juga. Gue cukup ya udah, gue syukur aja lah. Iya, jalanin aja. Lo ambil positif ya kan. Cuma kadang-kadang kalau baca komentar dibanding-bandingkan, itu memang gue agak sedikit gak jadi. Itu gedek. agak lebih nggak mungkin nggak gedek. Jadi kayak gimana sih? Kan sama-sama. Iya makanya tapi cuman cukup kayak gitu doang. Iya sih, gue paham. Cuman kayak, duh kok gini juga gitu kan. Cuman ya akhirnya berlalu juga. Lu mau baca nggak? Ada tadi. Coba. Videonya Kak Cakra waktu masukin komentar netizen. Oh ada videonya. Oh lu bikin video. Oh ini gue yang nonton dong jadinya. Masalah hal ini. Pertama saya nggak pernah keluar-keluar saya ikutan. Saya cuma bilang saya emang ikutan audisi. Terus saya minta doanya. Cuman mungkin kalau maksudnya Mbak ini keluar-keluar itu mungkin ketika kalau saya ditanya infotainment. Dan memang waktu itu kalau saya ada di TV ditanya, mereka nanyain konser saya. Terus nanya lagi, kemarin katanya ikutan ya? Saya bilang, ya saya ikutan. Saya nggak pernah bilang apapun. Mungkin itu maksudnya keluar-keluar. Cuman kalau menurut saya itu nggak ada salahnya. Kalau saya juga sama Putri itu sama ingin aduh Indonesia. Dan Nah, saya juga ini sangat bangga Putri masuk. Nah ini udah hal-hal yang gue udah sering banget lihat. Udah, jadi kalau orang tuh netizen lama-lama diadu, lama-lama kita baku hantam sendiri.
Ini di sini ditulis nih sama si Viani nih, hebat ya Putri, tanpa koar-koar sana sini tapi langsung tampil dengan bawa golden buzzer. Kesannya kan ngerendahin. Walaupun sebenarnya kan maksudnya Putri nggak ngapa-ngapain lu. Tapi maksudnya jadi ngegiring orang. Jadi untuk kayak kesannya tuh usaha lu di sana tuh nggak perlu diapresiasikan Putri gitu loh. Jadi nggak bagus, lu ngerti gak sih? Cuman ya itu kita kan nggak bisa kontrol juga mereka. Tapi gue sebagai manusia gue gedek bro. Gue ada gedeknya, maksudnya itu pun karena gue waktu itu abis nyanyi kan. Iya. Gue abis ngurusin konser gue di Malaysia waktu itu. Banyak memang itu awalnya gara-gara pas gue beres audisi. Memang semua yang pas audisi hari itu tuh nanya, boleh nggak kita posting kalau kita ikutan? Kata tim mereka, boleh. Asal jangan hasilnya. Makanya gue posting kalau gue ikutan AGT minta doanya. Iya gua dong. Gitu, nggak ada salahnya bang. Nggak ada salahnya bro. jadi cuman waktu itu memang yang pertama keluar audisinya Putri duluan. Oh audisinya Putri duluan. Ya audisinya Pertama Putri gua. duluan dan ya alhamdulillah dapat Golden Buzzer kan hebat. Itu dari Indonesia juga dong. Iya. Jadi orang tuh kesannya karena mungkin gua bilang duluan kalau gua ikutan doang dan gua minta doa. Jadi mungkin itu disangkanya gua koar-koar dan akhirnya kan setiap orang yang lihat medsos gua pasti nanya dong, "Oh lu ikutan?" "Iya, gua ikutan." Paham gue. Sekarang nih ada pertanyaan yang menggecamuk nih di kepala gue. Kalau Putri kan dia dapat Golden Buzzer ya. Berarti dia langsung ke grand final. Apa semifinal ya? Kayaknya Semifinal ya? apa live show gitu. Live show ya? Live show ya. Udah voting belum? Belum. Belum ya? Belum. Abis itu baru voting kalau lolos lagi kan? Berarti dia perlu voting dong nanti Ya, kan? betul. Lu kan belum nih? Belum. Lu masih ditentukan juri kan? Betul. Berarti lu perlu berapa kali lagi tampil? Satu kali lagi. Satu kali lagi baru live show. baru ketemu sama Putri di sana. Oke, berarti pertaruhan satu kali nih. Oke. Kalau lu berhasil sampai di titik itu, kan rame lagi nih. Iya kan? Nah, ini kan masalahnya sebenarnya menjengkelkannya adalah orang netizen tuh jadi pilih-pilih kasih. Padahal kan sebenarnya Ya kita sama dari Indonesia. sama-sama dari Indonesia. Tapi itu kan akhirnya membuat beban tersendiri orang untuk berkarya. Apalagi kita bawa, di sini kan kita bawa bendera nih Pak. Biar gimana kan lu juga mikirin sampai di sana kan. Sampai. Makanya lu jaga attitude segala macam. Banyak lah yang lu korbankan juga. Kalau lu sebagai seorang cakra gitu loh, melihat diri lu dengan semua perjalanan lu, yang memotivasi lu sampai gua harus terus nih. Terus nih. Apa yang membuat lu selalu keinget? Ya keluarga juga. Keluarga lah. Bokap Bokap lu? Ya. Soalnya ya gue minum dulu deh. Gue penasaran. Karena biasanya ada. Ini orang agak nekat nih. Nggak, gua tuh kebetulan yang gua amat sangat bersyukur tuh waktu bokap gua meninggal tuh gua ada di samping beliau. Karena waktu itu juga gua mau kerja. Cuman hati gua udah nggak enak lah. Akhirnya gua puter balik. Gua akhirnya di ICU, ke ICU sama bokap gua. Yang sebelum dia benar-benar nggak sadar tuh cuman bilang, "Dek, nyanyi terus ya." Apa yang lu tangkap dari itu? Gue lebih ngerasanya sekarang tuh kayak ya yang dia paksa-paksa gue ke setiap kawinan buat nyanyi, paksa-paksa gue ada lomba, gue dibawa meskipun kalah gitu kan. Ya kerasanya tuh sekarang. Jadi kadang yang gue tangkap memang ya bokap gue tuh nunjukin rasa cintanya dengan caranya dia. Gitu. Kalau nyokap kan, segala macam gitu kan. Kalau ya, jarang gitu gue bilang kayak ke nyokap, ke bokap gue. Gitu. Yang gue selain itu sekarang,
Kadang kalau lihat perjuangan dia gitu, bikinin gua kayak elektron biar gua nyanyi tetap, karena memang kadang kita kalau nyumbang lagu kan ke kawinan tuh ada yang orkes Melayunya ngizinin atau enggak gitu. Jual-jual barang. Lu dulu pikir bokap lu itu ngelakuin itu semua apa? Egois gue mikirnya dulu. Karena gue tuh masih pengen main gitu loh. Gue masih pengen main. Gue pengen ini itu. Jangkrik, panas segala macam kan. Lu berasa dimanfaatin sama bokap lu gak sih? Waktu itu memang sempet gue ngomong kayak, lu ini kayak pengen kesenangan lu doang. Sempet gue ngomong kayak gitu. Ya fair dong, kita masih kecil iya, kan? masih kecil. Maksudnya gue gak mikir sampai ke sana. Cuman ketika di titik sekarang itu kayak, gue konser dia gak ada. Kayak baru kerasa. Sedangkan gue kayak pengen cerita tuh kayak kemarin gue konser. Terus gue sampai sekarang gitu. Pengen gue cerita, cuman begitulah kadang penyesalan selalu datang terakhir. Lu pasti pengen cerita, Pak. Gue berhasil nih, Pak, masuk ke AGT. Gue lolos nih, Pak. Karena kan jujur sering juga, maksudnya dulu kalau nyanyi, ya kalau namanya di daerah kan, kalau nyanyi dangdut, lempar makanan, Dilempar disuruh makanan, turun, turun. ditinggalin penonton. Jadi gue tuh pas kemarin tuh kayak momennya pas AGT terus gue konser kemarin di Malaysia tuh kayak ada nyokap kan, untuk ada nyokap kayak, kalau bokap gue ada, Pak tuh 3.000 stay di dalam auditorium 3 jam stay. Anjing. Kerasa lagi. Perjalanan yang panjang. Kelihatannya masih sederhana. Tapi emosi yang dibawa besar sekali. Luar biasa. Iya ya. Paling enggak pesan lu bisa nyampe nih. Walaupun secara doa ya kan. Bokap bisa lihat dari sana ya. Kalau anggaplah ya. Kita doakan sama-sama. Yuk lolos lah. Apalagi lu bisa masuk 10 besar. Aduh. Lu mau ngapain? Mau ngapain apa nih? Ya lu mau ngapain? Ini gue baca soalnya katanya kalau lolos nanti lu rencana mau bikin apa? Animal Channel. Sebenarnya sebelum ini pun gue udah kayak bikin research untuk itu memang. Karena memang gue memang suka hewan. Dan sekarang ya banyak, gue juga berproses lah. Maksudnya gue ketemu sama orang-orang yang punya shelter. Terus setiap kali gue ke luar negeri kadang gue suka nyempetin main ke shelter. Dan gue tuh dapat kayak pikiran gue tuh kayak berubah gitu. Jadi kadang kita kalau umpamakan mencintai hewan, itu mudah sekali banyak yang kita bisa lakukan. Contohnya nyelamatin mereka yang terlantar. Gitu kan. Jadi gue tuh lebih ke sekarang tuh pikiran gue kayak gue pengen punya tempat kecil, ada kliniknya. Terus kita selamatin yang ada di jalan aja dulu. Yang ada di jalan yang memang butuh pertolongan. Terus gue ada dokter yang bisa sterilin biar terkontrol perkembangbiakannya. Bikin sehat, terus buka mau adopsi silahkan. Jadi karena memang kalau kita sayang sama hewan, menurut gua nih ya, banyak yang kita bisa lakukan itu. Adopsi. Dari obrolan ini gue jadi penasaran, lu ada di fase mana sih dalam hidup lu sekarang? Gua lebih ke apa ya? Lu ada di mana sih? Gua lebih ke ya menikmati apa yang ada aja. Tapi lu sempet itu bener, sepijap segala macam. Karena memang waktu pandemi kan memang semuanya sepi ya. Jadi pindah semuanya digital. Jadi gue lebih kayak balik ke Pangandaran sama nyokap. Terus kita ngurus sapi, iya, ngurus ayam. Ya, jadi nyokap gue suka kelinci. Iya. Jadi memang lebih
apa ya, jadi nerima aja. Iya. Udah, itu di fase udah menerima aja apapun. Stres. Ya ada stres, cuman kayak ya mau digimanain lagi orang keadaannya udah seperti itu. Uang masih banyak gak tapi waktu itu? Waktu itu ya yang penting di pikiran gue nggak mau berhentiin pekerja gue. Oke. Itu yang gue ada di pikiran gue. Nggak apa-apa lah, gue pulang dulu ke Pangandaran, tapi gue jangan sampai cut off kerja yang kerja sama gue. Oke. Jadi kan ada asisten, ada driver, ada maid juga yang di rumah tuh. Gue berusaha sekuat mungkin tetap. Iya. Gitu. Karena kan gue juga mikirin kemana juga ntar kasihan mereka. Terus saat itu lu udah mulai ini nggak? Kayak ngerasa, aduh ini gue masih laku nggak ya? Soalnya gue ngobrol sama Rosa begitu kemarin. Aduh gue bocorin lagi. Iya, gue bilang, lu masih laku cuy. Ada tuh, ada nggak? Lu ada? Gua sih lebih ke kayak mungkin ada juga kayak gitu. Cuman kayak lebih kalau gua, kayaknya besok gua tuh kayak perasaan gitunya udah dialihin ke gua besok harus ngerjain ini. Jadi nggak terlalu berpikir kan memang kalau sekarang mikirin semua penyanyi yang muncul, mereka semua luar biasa. Iya. Kita tahu itu. Iya kan maksudnya artinya memang mereka semua luar biasa dengan materi yang luar biasa. Iya. Rasa itu pasti akan ada kayak, gua harus mikirin lagi nih Apa lagu ya? apa lagi, harus gimana lagi, itu pasti ada. Cuman gua kalau mikirin itu terus kayak jadi nggak enjoy juga. Betul. Jadi makanya gua lebih kayak ya udah semaksimal mungkin gua tetap berkarya, ngasilin ini, udah. Toh masalah rilis lagu kan lagu itu misteri kan. Betul. Jadi kita nggak bisa prediksiin, ya udah. Kita fokus aja berkarya, kita jalanin. Soalnya gue tuh udah di fase, ya udah nerimo aja lah, jalanin udah. Kan ceritanya lu sempat sukses nih ya Pak ya. Banyak uangmu dong. Nyanyi di mana-mana dong. Saat itu lu berpikir waktu lagi kenceng-kencengnya nih mau lu bawa kemana nih hidup lu nih? Nggak tahu. Oke, nggak tahu ya. Nggak tahu. Tiba-tiba keadaan berbeda nih, kita kena pandemik nih. Semua berubah ya kan. Banyak penyanyi yang kehilangan jobnya, termasuk lu juga. Yang lain juga sama. Berubah dong. Ya. Lu bingung nih. Ya. Lu sempat berpikir mau kemana nih? Nah kalau pas saat itu memang udah langsung mikir kayak, nyesal juga gue nggak ini, nggak itu, nggak ini, nggak itu. Jadi apa? Ya jadi Aku gue tahu nggak ini. Apaan? Nggak, lebih ke banyak nabung. Oke. Kan, karena kan namanya ngeri lah kan. Gue ngalamin. Nah. Ngalamin gue. Jadi rasa nyesel tuh banyak karena memang. Tapi pada saat itu juga ya pandemi, terus bokap juga meninggal pas masa itu. Oh tambah lagi. Jadi memang bener-bener kalut itu. Makanya gue pulang sama nyokap waktu itu. Titik terendah lu berarti ada di mana tuh? Itu pas saat itu. Oh saat lagi pandemi, tabungan terkuras, kok gue nggak nabung dulu, bokap pulang. Setelah dia pergi baru kerasa, oh pantas hilang bapak. Saya nggak pernah denger lagi soalnya. Oh itu. Makanya sekarang apapun kesempatannya, gue akan kejar. Tapi bokap lu juga yang bangkitin lu ya. Hampir padam lu apinya. Gue hampir kayak, gue sempat ada yang ngomong ke nyokap, Bu di sini aja lah. Iya, itu kan bener kan gue. Iya. Ada itu, cuman pas sebelum beliau koma, itu yang gue dengar, jadi kayak, dah, gas lagi. Ini jalan barunya Cakrakan. Ya. Ini pertaruhan nih ya. Benar. Ya. Di sini nih nanti kita lihat ya. Bulan apa lagi lu nanti muncul? Ya perkiraan sih Agustus akhir lah. Kalau masukan dari mereka, menurut mereka lu cocoknya bawa lagu yang apa? Sebenarnya lagu yang genrenya agak sedikit blues soul tuh cocok dengan suara gue karena memang pertama kan kasar. Iya. Jadi cuman kan kita tetap juga harus nurunin ego kita. Kita harus ngelihat juga, harus kan itu vote nantinya. Jadi kita harus bisa komersial juga. Komersialnya juga dapet ya. Harus. Setelah itu Simon Cowell ada ngobrol nggak sama lu atau ngasih something gitu? Nyuruh pulang? Enggak. Tapi kalau yang nyuruh stop Simon Cowell sih deg-degan sih cuy. Itu gue udah mules, gue udah mikirnya adalah. Makanya gue lihat sendiri aja di muka gue. Iya. Gue bingung.
Tapi gue suka banget ngelihat lu di sini. Suka lihat gue panik? Enggak, Gitu? gue suka ngelihat lu berproses jadi manusia. Banyak orang itu takut, bro. Gini loh, buat gue, lu inspiring in your way. Karena lu udah sampai di satu titik, tapi lu kosongkan gelas lu lagi, dan lu pergi dengan semua cerita itu. Buat gue itu bukan perjalanan yang mudah ya. Siapa sih yang berani ninggalin jubah itu dan mempertaruhkannya di situ? Lu ngerti gak maksudnya? Ngerti. Tapi kalau lu gagal, ya kalau lu berhasil ya udah lu masih ada another step. Tapi kalau gagal ya udah lu pulang malu. Apalagi di sana ada Putri. Kalau lu kemarin gagal, bro, Putri Golden Buzzer, lebih kelar lagi, lu ngerti gak maksud gua? Ini lu berhasil aja, orang masih banyak yang julid. Beban lu lebih besar sih. Ya gimana, ya udahlah. Nggak apa-apa, lanjut aja. Jalanin aja. Jalanin aja. Toh maksudnya di sisi lain gue juga justru gue ikut bangga ngelihat ada dari Indonesia yang begitu diapresiasi di sana. Maksudnya Putri dengan Golden Buzzer, menurut gue dia benar-benar pantas mendapatkannya. Pertama dia juga bikin lagu bisa, main alat musik bisa, suaranya bagus. Iya, kenapa enggak? Kenapa enggak kan? Gue setuju. Jadi makanya orang kadang suka menyimpulkan hal-hal yang mereka belum tahu. Iya. Gue paham sih. Pulang Indonesia bukan dapat sanjungan malah dibanding-bandingin. Paham gue, bro. Dan itu rasanya nggak enak. Dan gue yakin nggak ada dari satupun lu sama Putri pengen dibanding-bandingin. Kalian punya jalan kalian masing-masing. Ya pasti semua penyanyi juga kadang punya rasa seperti itu. Karena kita kan membawakan sesuatu dengan ya versi kita gitu kan. Dan itu nggak bisa dibanding-bandingkan karena kita membawa jalannya kita masing-masing. Gue setuju. Tapi ini ada komentar katanya dari netizen lagi. Sebelum kita menutup semua cerita ini ya kan. Kayaknya kalau komentar netizen nggak beres-beres kesannya. Waduh, lu baca sendiri kali ya. Dengan suara yang keras. Oke. Penampilan audisinya yang melempem, kurang greget, dan sangat minim faktor wow-nya. Jangankan ke final, ke semifinal EGT saja Cakrakan bakal gagal. Ini 4 alasannya. Oh, itu. Ini sempat gua ini juga karena memang. Oh, lu sempat baca ini? Sempat baca itu. Itu agak sedikit dan yang bikin orang Indonesia juga maksudnya. Itu kan kesannya jadi memprediksikan hal yang belum terjadi kan? Iya. Tapi lu setuju nggak? Komentar dia. Kurang faktor wow-nya. Gue nggak ngerti ya faktor wow yang dimaksud dia tuh apa. Karena memang setiap pandangan orang kan pasti beda. Iya. Dan gue sejauh yang gue rasa kemarin audisi gue udah berusaha yang semaksimal mungkin. Pasti ada kurangnya gue tahu. Dan itulah yang akan gue koreksi di yang selanjutnya. Iya. Tapi bukan berarti seolah-olah kayak ya lu baca sendiri barusan kan kayak gitu kayak yang kayak sudah memprediksikan. Iya. Sedangkan di sini gue masih berjuang nih untuk bisa menampilkan yang terbaik. Cuman balik lagi gue ya nggak bisa gimana-gimana ya udahlah. Tapi kalau gue ambil dari sudut gue lihat dari sisi negatif, orang itu sih menyebelin. Tapi kalau gue ambil dari sisi positif, mungkin ada benernya. Mungkin perlu ditambahin sentuhan wow kali ya. Ya. Karena gini, sorry gue potong. Di Got Talent Search itu, Indonesia's Got Talent, gue jadi juri di sana. Di American Got Talent, itu penyanyi jarang banget bisa survive. Tuh. Setuju kan? Tuh. Kalau di nyanyi, mungkin. Ini different story. Ya. Ini semua bakat kan? Betul. Dan penyanyi di sana posisi itu paling agak sulit untuk itu. Lo ngerasa itu nggak? Setuju. Kita tunggu nih. Kapan lu berangkat balik? Insya Allah segera. Segera ya? Segera. Bulan-bulan ini atau bulan-bulan depan? Ya mungkin kayaknya akhir-akhir bulan ini. Gue doakan yang terbaik ya. Amin. Oke bro ya. Hatur nuhun. Hatur nuhun ya. Hatur nuhun. Oke.